هنا عتبان الصفار. Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film aksi petualangan tahun 2021 berjudul The Ambush. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil rebahan. Di pangkalan Mocha di Yaman Selatan, di antara banyak tentara lainnya, Ali, Bilal, dan Hindasi sedang berolahraga. Mereka kemudian terlihat berbicara dan terungkap bahwa mereka hanya tinggal 1 minggu sebelum pulang. Ali sedang melihat foto anak-anaknya saat dia mengukir kuda kayu kecil untuk putrinya. Mereka bertiga kemudian melakukan patroli terakhir mereka di dalam mobil. Saat pergi, Ali terus menerima pesan di ponselnya dan terungkap bahwa istrinya sakit parah. Kemudian, mereka melihat mobil lain pasukan Yaman tepat di depan mereka. Bilal keluar untuk berbicara dengan mereka dan mereka memberitahunya bahwa mobil mereka mogok. Bilal kembali dan memberitahu 2 orang lainnya bahwa mereka telah memberitahunya tentang kemungkinan aktivitas pemberontak di beberapa kaki bukit terdekat di luar rute patroli normal mereka. Bilal lebih lanjut menambahkan bahwa mereka harus pergi dan memeriksanya. Dalam perjalanan, mereka berhenti di pemukiman lokal untuk menyediakan beberapa sumber daya dan makanan. Di sana tinggal seorang gembala dan beberapa anak. Anak-anak mengenal Ali dan mereka senang melihatnya. Setelah memberikan perbekalan, mereka melanjutkan perjalanan untuk memeriksa aktivitas pemberontak. Saat mereka melewati ngarai berbatu bergerigi, seorang pria datang tepat di depan mereka. Bilal menyuruh Ali untuk menodongkan pistol ke atas mobil ke pria itu. Saat dia mengarahkan senjatanya, mereka terkena roket RPG. Banyak teroris tiba-tiba muncul dari tempat persembunyian mereka dan mulai menembaki mereka. Mobil mereka juga macet dan saat Hindasi mencoba membebaskan mobilnya, Bilal meminta bantuan dan Ali menembak balik ke arah mereka. Mereka menembakkan senjata ke atas mobil mereka dengan RPG yang menyebabkan mereka kehilangan kendali dari senjata tersebut. Patroli 2 ada di dekatnya dan saat mereka datang, mereka juga terkena RPG saat terjebak di sana. Hindasi akhirnya mengeluarkan mobilnya, tetapi saat dia pergi, mobil tersebut melewati ranjau darat dan meledak. Mobil mengalami kerusakan berat tetapi mereka seperti bebek sekarang karena teroris terus menembaki mereka. Kembali ke pangkalan Mocha, para prajurit mendapatkan informasi dan mereka memberitahu jenderal mereka. Mereka tahu bahwa tim patroli mengalami kerusakan parah sehingga mereka segera menyiapkan tim penyelamat. Begitu saja, selusin mobil militer meninggalkan pangkalan untuk pergi dan menyelamatkan ketiganya. Di ngarai, di dalam mobil, Bilal curiga tidak ada yang datang karena mereka belum merespons. Dia kemudian mengeluarkan peta dan melihat bahwa mereka berjarak 1 jam dari pangkalan. Ali masih berharap tim penyelamat akan datang dan mereka hanya perlu bertahan hidup selama 1 jam. Penembak jitu tak dikenal sedang melihat situasi ini dari jauh saat para teroris berkumpul di sekitar mobil. Ketiganya menghitung peluru mereka untuk berjaga-jaga jika teroris berhasil membuka gerbang mobil mereka. Ali mengkhawatirkan istrinya karena dia dan 2 orang lainnya tidak mendapat sinyal telepon di daerah ini. Tim penyelamat yang dipimpin oleh Kolonel Mazrouye yang bertekad sekarang berjarak 10 menit dari patroli 2. Patroli 2 menerima lebih banyak pukulan dan mereka memberitahu Mazrouye bahwa mereka tidak dapat menerima kerusakan lebih lanjut. Ketika ditanya, mereka memberitahu mereka bahwa mereka belum melihat patroli 1. Di pangkalan, Kolonel Jamal memerintahkan untuk meluncurkan drone UEA untuk melihat apa yang mereka hadapi. Ketiganya berada di dalam mobil ketika pria yang mereka lihat sebelumnya, tampaknya pemimpin teroris, datang dan menyuruh yang lain untuk merekam semuanya. Mereka menabrak mobil mereka dengan RPG lain dan mengambil kerusakan. Saat merekam mobil, mereka membidik pintu dan memukulnya dengan RPG lain. Kali ini, ia mendobrak pintu dan melukai Hindasi yang berada tepat di sebelah pintu. Saat dia terus berdarah, 2 lainnya mencoba merawat lukanya. Saat ketiganya berada di dalam mobil, para teroris datang dan menanam lebih banyak ranjau darat. Mazrouye dan timnya berhenti di satu titik saat patrol 2 tiba. Mereka entah bagaimana lolos dan masih terluka. Mereka tidak pernah melihat di mana patrol 1 berada dan terserah kepada Mazrouye dan timnya untuk menemukan mereka bertiga. Sementara mereka memikirkan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Pemimpin melihat mereka dan memberitahu semua anak buahnya. Mereka menembakkan RPG yang lebih kuat ke arah mereka dan mereka semua harus kabur. Saat mereka berada di luar jangkauan, Mazrouye menghubungi markas. Dia memberikan pidato besar dan memberitahu semua orang bahwa itu adalah kesalahan mereka dan bahwa mereka meremehkan musuh mereka, tapi untuk saat ini, yang perlu mereka lakukan hanyalah menyelamatkan saudara mereka yang terjebak. Jamal setuju dengan ini dan ingin Mazrouye menyelamatkan 3 orang yang terjebak. Setelah beberapa waktu, ketiganya masih berada di dalam mobil sementara drone mereka dapat melihat musuh. Saat bergerak maju, mereka mulai menyerang satu sama lain. Setelah serangkaian serangan dari kedua sisi, Mazrouye dan timnya nyaris tidak selamat karena RPG yang lebih kuat. Mazrouye kemudian meminta lebih banyak dukungan udara karena Jamal mengirim lebih banyak tentara ke sana melalui helikopter. Di dalam mobil, mereka melihat teroris kini mendekati mereka. Ketika Bilal mencoba untuk melihat, RPG lain datang dan melukainya secara fatal juga. Saat keduanya terus berdarah, sang pemimpin menyuruh mereka menyerah atau mati.
Ali membuka pintu dan menembak mereka, memperjelas bahwa mereka tidak menyerah. Penembak jitu yang kita lihat sebelumnya menembak Ali tapi untungnya dia selamat. Ini memastikan bahwa penembak jitu tidak berada di pihak mereka. Mereka menyalakan api di bawah mobilnya sehingga asapnya masuk ke dalam mobil dari bawah dan mereka mati lemas. Bilal mengulur waktu dengan mengisi lubang tempat masuknya asap. Sementara itu, tentara lain datang dan memberitahu Mazrouye bahwa mereka memiliki visual dari drone dan teroris telah pergi sehingga mereka harus bergerak. Mazrouye hanya mengirim 2 mobil untuk saat ini. Saat mereka mulai bergerak, semakin banyak teroris yang bersembunyi mulai saling melambai dengan kain. Ali menelepon istrinya dan mengetahui bahwa istrinya tidak sakit tetapi hamil. Dia sangat senang mendengar ini dan menyuruh istrinya untuk mencium anak-anaknya. Pemimpin mereka mendapat informasi bahwa tim penyelamat sedang bergerak jadi dia pergi ke sana sambil meninggalkan beberapa teroris, untuk membunuh ketiganya saat mereka keluar. Ketiganya memutuskan bahwa mereka perlu menyerang karena pada akhirnya mereka akan mati lemas. Mereka mengambil senjata dan keluar dari mobil saat mereka mulai menembak teroris terdekat. Bilal terjatuh karena kakinya terluka. Mereka mengambil beberapa dari mereka dan berlindung tetapi mereka masih tidak aman. Karena Ali adalah satu-satunya yang bisa lari. Dia maju dan mulai menembaki mereka sementara Bilal memberinya perlindungan. Tapi dia lupa tentang penembak jitu yang menembak bahunya 2 kali. Bilal melihat ini terjadi tetapi memberitahu Hindasi dan tim penyelamat bahwa Ali baik-baik saja dan dia hanya berlindung. Kedua mobil penyelamat datang dan ketika secercah harapan muncul untuk Bilal dan Hindasi, ketika tiba-tiba satu mobil menyentuh ranjau darat dan terbalik. Mobil lain jatuh kembali dan terjebak di bebatuan dan keduanya sekali lagi putus asa. Yang Macet memberitahu Mazrouye tentang situasi mereka. Di dalam mobil terbalik, seorang tentara terlatih secara medis dan dia melihat bahwa pengemudinya juga baik-baik saja. Helikopter akhirnya tiba di tempat Mazrouye tinggal dan membunuh beberapa teroris yang bersembunyi di sana. Helikopter kemudian bergerak ke area utama tempat ia mulai menembaki pemimpin dan teroris lainnya. Pemimpin berhasil tetap aman sementara salah satu tentara dari mobil terjebak keluar untuk menyelamatkan Bilal dan Hindasi. Penembak jitu menembak tentara tersebut dan keduanya masih belum diselamatkan. Lebih banyak tentara dari mobil yang terjebak keluar untuk bergabung dalam perang dan menyelamatkan pasangannya. Pemimpin menembak beberapa kali ke helikopter tetapi meleset dan Jamal menyuruh mereka mundur. Mazrouye mengirimkan 2 mobil lagi untuk penyelamatan. Tetapi para teroris menanam lebih banyak ranjau darat sebelum mereka datang. Jamal melihat ini melalui drone dan mencoba memperingatkannya tetapi sistem komunikasi mereka mati. Kedua mobil itu datang menembak tetapi tidak berhasil karena mereka juga menginjak ranjau darat dan lebih banyak tentara terjebak. Mazrouye memberitahu Jamal bahwa meskipun berisiko besar, dia pergi ke sana dengan semua yang tersisa. Mazrouye tiba di sana dengan gerobak militernya yang lebih besar dan menyelamatkan semua tentara yang terluka, tetapi Bilal dan Hindasi berada jauh. Mereka mengeluarkan tentara yang terperangkap dan mencoba untuk pergi dengan gerobak besar tetapi menginjak ranjau darat terakhir saat ledakan raksasa terjadi. Para teroris kemudian mulai menyerang dengan lebih banyak RPG dan mereka hampir tidak bisa melarikan diri. Hindasi melihat bahwa Ali tidak bergerak dan menyadari bahwa dia sudah lama meninggal dan Bilal telah berbohong padanya. Dia mengerti mengapa Bilal melakukan ini dan berduka atas kematian Ali. Mazrouye berpikir bahwa tidak ada gunanya semua ini karena mereka tidak menyelamatkan yang sebenarnya mereka butuhkan. Prajurit lain juga setuju bahwa mereka harus kembali dan menyelamatkan 2 orang yang terluka. Seorang tentara di mobil lain keluar untuk menghabisi penembak jitu sementara dia memberitahu tentara lain untuk menunggu sinyal. Saat ditanya, dia menyebutkan bahwa mereka akan mengetahui sinyal saat melihatnya. Saat tentara keluar dari mobil, dia mulai menembak dan Mazrouye memerintahkannya untuk menembakkan bom asap. Hal ini mengakibatkan tidak ada yang melihat apapun. Prajurit itu memberitahu yang lain bahwa ini adalah sinyalnya dan mereka harus bergerak. Banyak tentara berjalan kaki sementara para teroris juga tidak bisa melihat apa-apa sehingga mereka berhenti menembak. Setelah sekian lama mencari buta, akhirnya mereka menemukan Bilal dan Hindasi. Bilal memberitahu mereka bahwa mereka juga perlu membawa Ali bersama mereka. Prajurit yang menyelamatkan mereka memastikan bahwa mereka akan melakukannya. Para prajurit membawa keduanya kembali ke dalam truk. Karena semua tentara termasuk Bilal dan Hindasi akhirnya selamat, 2 tentara masih keluar. Satu menyelamatkan Ali dan satu mengejar penembak jitu. Sambil berjalan buta dalam asap, tentara itu akhirnya menemukan Ali tetapi menemukan bahwa dia sudah mati. Dia melihat dari dekat dan mulai berduka, Ali telah mati sebagai pahlawan. Prajurit lainnya mengambil senjata yang terisi dan menemukan penembak jitu yang telah menyebabkan banyak masalah. Sebelum menembaknya, dia menyuruhnya untuk berbalik karena tidak seperti penembak jitu, dia tidak suka menembak orang dari belakang. Dia hampir seketika bergerak dengan senjatanya tetapi tentara itu menembak wajahnya. Tentara itu memanggul mayat Ali di bahunya dan berjalan kembali ke truk. Dia menempatkannya di samping Bilal dan mereka mulai pergi tetapi pemimpin mulai menembaki mereka. Mereka tidak dapat menutup pintu karena tentara yang membunuh penembak jitu sedang berlari dan harus masuk ke dalam gerobak. Pemimpin kehabisan peluru dan tentara masuk ke dalam gerobak saat mereka berhasil pergi dengan semua orang. Jamal telah mengirim jet dengan bahan peledak besar. Para teroris melarikan diri saat pemimpinnya berlutut.
jet-jet itu datang dan menghancurkan seluruh daratan dengan ledakan dahsyat. Ketika mereka mencapai markas, mereka mengeluarkan mayat Ali saat semua orang menonton dan berduka. Ali memiliki pemakaman yang layak dan semua orang berkumpul di sana. Istri dan anak-anaknya juga ada di pemakamannya. Bilal mendatangi mereka dan memikul seluruh tanggung jawab mereka di pundaknya karena Ali sebelumnya memintanya untuk menjaga anak-anaknya jika ia meninggal. Di sini, film ini tamat. Terima kasih telah menonton. Wilujeng wayah kieu. Tong hilap subrek. Hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kurupuk kulit katak sapana.